Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farandila Sabila Ramadana, NPM 2141120 dari Manajemen 21 Gabungan. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi dalam konservasi lingkungan. Baik, di sini saya sudah merangkum 6 pokok bahasan utama yang akan saya bahas dalam video kali ini. Baik, yang pertama ini, apa itu akuntansi dalam konservasi lingkungan? Akuntansi lingkungan adalah istilah yang berkaitan dengan kebijakan memasukkan biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan. Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan dan menentukan biaya lingkungan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya yang tidak diperlukan ketika perusahaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan. Akuntansi lingkungan dapat membantu sebuah perusahaan dalam hal menjaga kondisi lingkungan, baik itu secara kesehatan maupun secara hubungan baik dengan masyarakat yang terdapat di sekitar perusahaan. Baik, kemudian bagaimana akuntansi lingkungan digunakan dalam konservasi lingkungan? Dengan adanya akuntansi lingkungan, perusahaan dapat meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Nah, di sini ada poin-poin utama tentang bagaimana akuntansi lingkungan digunakan dalam konservasi lingkungan. Yang pertama ada penghitungan biaya lingkungan. Akuntansi lingkungan melibatkan pengumpulan dan penghitungan biaya yang terkait dengan aktivitas yang mempengaruhi lingkungan. Ini mencakup biaya operasional dan modal yang terkait dengan perlindungan lingkungan, seperti pemantauan polusi, manajemen limbah, dan pemulihan ekosistem. Kemudian yang kedua, evaluasi efektivitas konservasi. Salah satu tujuan utama akuntansi lingkungan adalah mengevaluasi efektivitas upaya konservasi. Dengan menganalisis data akuntansi lingkungan, perusahaan atau lembaga pemerintah dapat menilai sejauh mana program konservasi mereka berhasil melindungi atau memulihkan lingkungan. Kemudian yang ketiga, pemantauan biaya lingkungan yang harus ditanggung. Akuntansi lingkungan membantu dalam menentukan biaya lingkungan yang harus ditanggung sebagai akibat dari aktivitas yang merusak atau mempengaruhi kualitas lingkungan. Hal ini dapat mencakup biaya restorasi lingkungan, denda lingkungan, atau biaya yang diperlukan untuk mengatasi dampak negatif. Kemudian yang keempat, identifikasi biaya yang tidak diperlukan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang tidak diperlukan atau dapat meminimalkan. Ini membantu perusahaan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian yang kelima, kontribusi terhadap kondisi lingkungan yang sehat. Melalui akuntansi lingkungan, perusahaan dapat berkontribusi pada menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan. Dengan melacak dan mengelola biaya lingkungan, perusahaan dapat memastikan bahwa praktik bisnis mereka tidak merusak lingkungan secara berlebihan. Yang keenam, hubungan positif dengan masyarakat. Akuntansi lingkungan juga membantu dalam membangun hubungan positif dengan masyarakat sekitar. Ketika perusahaan menunjukkan komitmen untuk mengelola lingkungan dengan baik, ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan mendukung hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan resiko lingkungan. Dengan menganalisis data akuntansi lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah lingkungan dan mengambil tindakan pencegahan. Hal ini membantu perusahaan mengelola risiko lingkungan dan menghindari dampak negatif yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir, ada penilaian biaya dan manfaat. Akuntansi lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kegiatan lingkungan dan perspektif biaya dan manfaat. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak ekonomi dan lingkungan. Akuntansi lingkungan itu sangat penting dalam mendukung upaya konservasi lingkungan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam praktik bisnis dan manajemen keuangan. Kemudian, pokok bahasan selanjutnya yaitu apa saja manfaat dari penerapan akuntansi lingkungan dalam konservasi lingkungan. Di sini ada 4 penerapan akuntansi lingkungan. Yang pertama, pemecahan masalah lingkungan. Akuntansi lingkungan membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi masalah lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, efisiensi biaya dan manfaat.
Menggunakan perspektif biaya dan manfaat, perusahaan dapat mengelola lingkungan secara lebih efisien, meminimalkan biaya yang tidak perlu, dan mengoptimalkan manfaat konservasi. Kemudian yang ketiga, penentuan biaya lingkungan. Akuntansi lingkungan membantu menilai biaya yang harus ditanggung sebagai akibat dari aktivitas yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Dan yang terakhir, pertahankan kondisi lingkungan. Melalui analisis data akuntansi lingkungan, perusahaan dapat menjaga kondisi lingkungan, baik dari segi kesehatan maupun hubungan dengan masyarakat sekitar. Dengan akuntansi lingkungan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menjaga lingkungan, mengurangi dampak negatif, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan, sambil meminimalkan persoalan-persoalan lingkungan. Nah, makin menarik ya teman-teman. Kalau gitu kita lihat pokok bahasan selanjutnya. Gimana akuntansi lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk konservasi lingkungan. Nah, dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk konservasi lingkungan, penerapan akuntansi lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk konservasi lingkungan itu dengan cara melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Dengan adanya informasi yang relevan dan akurat mengenai biaya lingkungan yang harus dikeluarkan untuk mengelola dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas operasional perusahaan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga kondisi lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga dapat membantu perusahaan dalam meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan. Dengan demikian, penerapan akuntansi lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk konservasi lingkungan dengan cara meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, apa saja jenis biaya lingkungan yang dapat dihitung dalam akuntansi lingkungan? Di sini ada 4. Pertama, ada biaya pencegahan lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan, biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua, biaya deteksi lingkungan, biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar yang berlaku atau tidak. Kemudian biaya kegagalan, internal lingkungan, biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah limbah atau sampah dihasilkan dan sebelum limbah atau sampah tersebut dilepaskan ke lingkungan. Kemudian biaya kegagalan eksternal lingkungan, biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah limbah atau sampah dilepaskan ke lingkungannya. Biaya kegagalan eksternal lingkungan juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu biaya kegagalan eksternal yang dapat ditanggung oleh perusahaan dan biaya kegagalan eksternal yang harus ditanggung oleh pihak eksternal perusahaan. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya ini, bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan biaya lingkungan ke produk pelayanan yang dihasilkan. Nah, dengan cara perusahaan itu dapat mengalokasikan biaya lingkungan ke produk atau layanan yang dihasilkan dengan cara melakukan identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan ke dalam pengambilan keputusan usaha. Berikut adalah cara-caranya. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, menghitung biaya lingkungan secara langsung. Perusahaan dapat menghitung biaya lingkungan secara langsung dengan mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah dan polusi yang dihasilkan oleh produk atau layanan yang dihasilkan. Kemudian cara kedua, menghitung biaya lingkungan secara tidak langsung. Perusahaan dapat menghitung biaya lingkungan secara tidak langsung dengan mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah dan polusi yang dihasilkan oleh seluruh operasi perusahaan dan mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau layanan yang dihasilkan berdasarkan proporsi penggunaan sumber daya. Kemudian cara yang terakhir ini menggunakan metode Activity Based Costing atau ABC. Perusahaan dapat menggunakan metode ABC untuk mengalokasikan biaya lingkungan ke produk atau layanan yang dihasilkan dengan cara mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengelolaan limbah dan polusi dan mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau layanan yang dihasilkan berdasarkan proporsi penggunaan aktivitas tersebut. Nah, dengan
melakukan pengalokasi biaya lingkungan ke produk atau layanan yang dihasilkan, perusahaan dapat mengetahui biaya lingkungan yang terkait dengan setiap produk atau layanan yang dihasilkan dan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga kondisi lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan. Wah, ternyata sudah habis teman-teman pokok pembahasannya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.